ada seorang anak ketika salah satu mahasiswa kami mengajar di sana, kemudian kami mengajar melalui lagu, memperkenalkan lagu-lagu Indonesia yang awalnya mereka diam-diam, yang awalnya mereka takut-takut untuk berbicara, dan pada akhirnya ketika salah satu mahasiswa kami menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang, dia tiba-tiba tersenyum kecil. Nah, kami pada saat itu bertanya, kenapa? Terus dia spontan saja menjawab, itu lagu punya ayah saya. Nah, artinya mereka masih mengingat, mereka masih tahu sedikit tentang Indonesia melalui melalui informasi-informasi dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah, dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan di tahun 2024 dengan judul peningkatan kualitas pendidikan melalui kemitraan internasional untuk anak-anak imigran Indonesia di Malaysia. Hari ini saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman, bukan hanya pengalaman saya yang bisa mengubah cara saya memandang pendidikan, tetapi saya menganggap bahwa pengalaman ini yang memberikan saya insight baru yang merubah saya untuk memaknai menjadi orang Indonesia. Tim pengabdian ini merupakan sebuah pengabdian yang di baliknya itu ada kisah nyata di mana wajah-wajah anak bangsa yang tinggal jauh dari tanah air dan berjuang untuk mendapatkan hak pendidikan, hak belajar seperti halnya dengan anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, hal yang melatar belakangi kenapa kami mengangkat pengabdian ini atau tema ini, karena mungkin teman-teman semua pernah memiliki keluarga, mungkin punya teman atau mungkin kenalan yang keluarganya berada di negara lain dan memiliki akses yang tidak sama dengan anak-anak kita yang di Indonesia bisa mendapatkan akses belajar yang sama. Mereka terkendala karena status hukum, banyak juga yang terkendala karena biaya atau mungkin karena terkendala administratif. Dan dari sinilah berangkat titik awal mengapa kami berani untuk melakukan kemitraan internasional, menjajaki kemitraan internasional dan berharap bisa mendapatkan tempat untuk mengajar di sanggar-sanggar belajar yang ada di Malaysia. Karena ini merupakan kemitraan internasional, tentunya banyak aspek yang harus kami lewati, terutama perizinan. Nah, perizinan ini yang beberapa kali kami tersendat. Alhamdulillahnya karena UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memang sudah punya akses untuk mengajar di sanggar-sanggar belajar yang ada di Malaysia. Nah, melalui akses itulah sehingga kami bisa berkesempatan untuk mengajar di sana, menjalin kemitraan di sana bersama sanggar-sanggar belajar yang ada di sana. Mungkin sedikit saya bercerita, sanggar belajar yang ada di Malaysia ini merupakan titian atau komunitas yang dibangun oleh para relawan. Jadi yang membangunnya bukan pemerintah, akan tetapi relawan-relawan yang memiliki visi yang sama untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang ada di sana, yang tidak memiliki legal, yang memiliki kendala hukum, kendala biaya dan administratif, sehingga mereka berinisiatif untuk membuat sanggar belajar ini. Meskipun saat ini sudah menjadi binaan dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kami melaksanakan kegiatan ini selama 20 hari di Malaysia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi kami antara Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Hubungan Internasional, di mana kami membagi dua kelompok. Yang pertama berada di Sanggar Belajar Kuala Langat dan yang kedua di Sanggar Belajar Seri Muda.
Di sana kami tidak hanya mengajar mata pelajaran matematika atau mungkin bahasa Indonesia, akan tetapi lebih kepada kami membawa sebuah misi, yaitu untuk memberikan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Mungkin hal yang menarik yang ingin saya ceritakan, yaitu ketika ada seorang anak, ketika salah satu mahasiswa kami mengajar di sana, kemudian kami mengajar melalui lagu, memperkenalkan lagu-lagu Indonesia yang awalnya mereka diam-diam, yang awalnya mereka takut-takut untuk berbicara, dan pada akhirnya ketika salah satu mahasiswa kami menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang, dia tiba-tiba tersenyum kecil. Nah, kami pada saat itu bertanya, kenapa? Terus dia spontan saja menjawab, itu lagu punya ayah saya. Nah, artinya mereka masih mengingat, mereka masih tahu sedikit tentang Indonesia melalui melalui informasi-informasi dari orang tuanya. Tapi secara khusus diajarkan tentang Garuda, burung Garuda mereka belum tahu. Diajarkan tentang Pancasila itu apa mereka belum tahu. Akan tetapi dengan adanya kegiatan ini selama 20 hari di sana, mahasiswa kami memberikan pembelajaran itu, memberikan tema mengajar tentang Indonesia, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, memberikan pelajaran tentang lagu adat, mereka diberikan pelajaran tentang bagaimana karakter Pancasila. Untuk dampak yang mereka rasakan sampai saat ini, karena alhamdulillah kami masih melakukan kontak-kontakan dengan pemilik sanggar belajar di sana dan beberapa orang tua dari sanggar belajar di sana, dan saat ini anak-anak sudah mulai lebih rajin untuk searching tentang budaya-budaya di Indonesia. Bahkan di beberapa anak-anak di sana sudah memiliki cita-cita. Ketika mereka ditanya cita-citanya mau jadi apa, mereka menjawab ingin jadi guru, ingin mengajar di sanggar belajar nanti seperti kakak-kakak yang dari UMKT. Nah, ini merupakan dampak yang luar biasa. Anak-anak bisa tumbuh rasa cintanya terhadap Indonesia meskipun hanya melalui pembelajaran yang sebegitu singkat 20 hari, tetapi memberikan makna yang mendalam buat mereka. Program ini sangat menarik. Program ini sangat memberikan manfaat bukan hanya kepada kita dosen tim pengabdi, tetapi juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kedepannya insya Allah program studi pendidikan bahasa Inggris selalu bertekad untuk melakukan replika kegiatan ini, dan insya Allah tahun ini kami akan melaksanakan kegiatan itu di Saudi Arabia dan di Thailand. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa semakin banyak digalakkan supaya masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri bisa mendapatkan hak belajar yang sama dengan anak-anak kita di dalam negeri. Satu pesan yang bisa kami berikan, kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda kita dimanapun berada, tetap membawa nama Indonesia di dalam hatinya. Kemudian untuk pemerintah, semoga perhatian kepada anak-anak bangsa yang ada di luar negeri semakin kuat sehingga mereka bisa mendapatkan hak pendidikan, hak pembinaan karakter yang layak. Dan untuk para imigran, untuk para saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang berada di berbagai negara, percayalah jarak jauh atau jarak tidak akan pernah memisahkan kita dengan tanah air selama kita terus menanamkan rasa cinta pada budaya, bahasa, dan nilai-nilai bangsa kepada anak-anak kita. Semoga apa yang telah kami lakukan menjadi setetes embun yang memberi arti di samudra pengabdian untuk negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.